Guldfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Guldfest hela dagen. Små på stort, det har vi allt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada episode kali ini lagi-lagi menemani saya pulang kerja. Untuk Learning by Riding Pura kali ini kita akan membahas satu hal, ya bisa dibilang penting, bisa dibilang nggak penting, tapi saya harap bisa bermanfaat buat kalian semua. Dari informasi, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa sumber daya manusia, peningkatan kompetensi, ya, dengan training, assessment dan training. Dan kami memiliki kantor pusat di Jakarta dan cabang di seluruh Indonesia, ada 34 kantor cabang dari Sabang sampai dengan Merauke. Kami berafiliasi juga dengan beberapa perusahaan BUMN. Dan saya bekerja di bagian pengembangan bisnis dan marketing komunikasi di kantor saya di Jakarta. Dan sedikit banyak juga punya pengalaman di kantor cabang. Saya pernah di kantor cabang Jakarta, kemudian Medan, Surabaya, Jakarta, kemudian di BSD terakhir sebelum akhirnya saya ke kantor pusat lagi. Saya ingin berbagi tips and trik buat teman-teman yang saat ini sedang menganggur dan sudah memiliki ijazah baik SMA ataupun ijazah sarjana, ya, kuliah. Ada hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dan yang saya ketahui, semoga bisa bermanfaat. Ayo kita mulai. Yang pertama, kalau kalian adalah fresh graduate SMP, SMA ataupun kuliah, pertama ketika melamar pekerjaan, pastikan dulu kalian memiliki skill ini. Apa itu? Skill komunikasi. Itu yang pertama. Kedua, kalian memiliki skill untuk mengoperasikan komputer. Ingat, bukan hanya anak-anak kuliahan, sarjana saja yang harus jago komputer, ya. Kalian teman-teman yang lulusan SMA, SMK atau STM itu juga wajib memiliki kemampuan. Sudah tadi cara komunikasi, kemudian komputer, ya. Kemudian kalian punya kemampuan personal yang baik. Apa itu? Kemampuan dalam memaintain, dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi harus jadi orang yang ramah, kemudian mudah beradaptasi, humble, gitu ya. Itu dasarnya. Sebelum kalian nanti mungkin kemampuan yang spesifik. Kenapa? Karena dalam bekerja itu mustahil kita bekerja sendiri, hanya mengerjakan satu pekerjaan sendiri tanpa terikat dengan orang lain. Sehingga diperlukan kerjasama, teamwork yang diperlukan dalam satu proyek, dalam satu pekerjaan. Jadi bayangkan kalau kita bekerja ya sendiri saja gitu. Misalnya yang lulusan SMA sebagai operator misalnya, ya udah kerja sebagai operator saja, atau sebagai cleaning service misalnya. Padahal kita punya tim, kita punya leader yang juga harus dipenuhi keinginannya, dan itu penting. Lalu bagaimana dengan komputer? Kok kita harus sih bisa komputer? Itu udah umum sekarang. Kalau di kantor saya, OB itu bikin, ya, cleaning service itu juga bikin jadwal shift mereka sendiri selain TL, ya. Bahkan kita harus melek teknologi. Jadi berkaitan tadi dengan bisa mengoperasikan komputer itu juga dengan melek teknologi. Di perusahaan-perusahaan besar saat ini, ya, attendance-nya, ya, kehadirannya itu menggunakan aplikasi di handphone. Coba kalian bayangkan, kalau kita gaptek, ya, nggak bisa bermain di ranah digital gitu, ya, software aplikasi gitu, itu akan ketinggalan gitu.
Kalau tadi komunikasi sudah, cara komunikasi kalian latih, komputer kalian latih. Nah ini yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita akan maintenance berkomunikasi dengan orang lain, dengan tim dan lain-lain. Itu penting, itu skill dasarnya. Kalau belum, asah dulu sebelum melawan pekerjaan. Jika kalian sudah memiliki kemampuan itu, maka kalian harus lihat apakah kalian punya kelebihan secara skill di luar yang tadi. Misalnya ada kemampuan yang bisa dijual, misalnya tersertifikasi, bisa bahasa Inggris misalnya, ya nggak apa-apa, meskipun lulusan SMA kalau bisa bahasa Inggris juga sangat baik kan, apalagi kalau sarjana atau bahasa asing yang lainnya. Jadi kalau kalian sudah punya kemampuan tadi, komunikasi, kemudian kemampuan komputer, teknologi tadi, kemudian punya kemampuan untuk bisa guyup dengan orang lain, mudah beradaptasi dengan orang lain. Terus kalian juga harus tahu kelebihan di luar tadi ya, di luar itu apa. Kalau yang di bidang IT ya dia paling nggak tahu lah bahasa pemrograman, desainer dan lain-lain, kalian tahu. Jika itu sudah, maka tahap selanjutnya setelah internal kita sudah tahu, maka ada tahap eksternal. Untuk tahap eksternal sendiri, itu kalian harus tuju perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan portfolio yang kalian inginkan. Pertama, pastikan jabatan yang kalian ingin tuju sesuai dengan portfolio kalian. Kedua, secara geografis ya, letaknya apakah itu dekat dengan rumah, jauh atau sangat jauh dari rumah. Kemudian pastikan secara fasilitas dan pendapatan apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Jika sudah ketemu, dari sekian banyak dikerucutkan menjadi 5 misalnya, maka kalian apply. Sebelum apply, kalian harus buat yang namanya surat lamaran kerja atau CV. Nah, CV-nya itu sendiri kalian harus buat semenarik mungkin. Apakah itu perlu? Sangat perlu. Nanti kalau CV saat ini kan sudah tidak lagi bentuknya lembaran ya, jadi kita nulis ngetik gitu terus kirimnya lembaran, itu soft file, biasanya format PDF. Jadi kalian harus buat terlebih dahulu surat lamaran tersebut di halaman muka di awal itu CV kalian. Yang pertama dibuatkan, disesuaikan dengan desain yang menarik. Kalian tuh sebenarnya bisa cari di Google, itu banyak template lamaran pekerjaan ya, CV tadi. Kemudian pastikan segala informasi tentang kalian itu jelas dalam artian dari hobi, kemudian kemampuannya apa, kemudian lulusannya tahun berapa, kemudian kalau kalian pernah bekerja itu bekerjanya di mana, dari tahun berapa ke tahun berapa. Kemudian di dalam file tersebut ada fotonya, langsung menyatu juga boleh. Jadi biasanya ada dalam satu dokumen ada fotonya setengah badan. Lalu bisa juga kalian kirim foto yang besar, yang full badan. Ini biasanya dalam keperluan kalian yang melamar sebagai front office ya, resepsionis dan lain-lain, itu tinggi badan kan dilihat. Kalian foto, kemudian foto terbaik. Ingat, foto terbaik jangan foto dari HP. Kalian harus ke studio ya, sekali bermodal gitu ya, tapi hasilnya bisa digunakan dan bisa menarik perusahaan. Lalu kemudian buat surat lamaran kerja yang menonjolkan bahwa kalian ini bisa berkontribusi, bermanfaat buat perusahaan tersebut. Bahasanya banyak, kalau kalian bisa lihat di Google atau menggunakan AI, ChatGPT gitu ya, itu juga bisa. Saya nggak bisa contohkan satu-satu, tapi udah sangat mudah sekali kalau kalian mau lihat. Dan kemudian kalau sudah sesuai dan menarik, kalau kalian punya sertifikat yang dirasa bisa bermanfaat buat perusahaan tersebut, silakan. Sertifikat bahasa Inggris, seminar, webinar, atau training sertifikasi lainnya, itu bisa digunakan. Ketika sudah, kalian akan kirim by email ke perusahaan tersebut.
Kita anggap ketika kita kirim dari 5 tersebut ada satu nyangkut. Nah, akhirnya kita dipanggil. Ketika kita dipanggil untuk wawancara, kan ada wawancara sebelum akhirnya nanti psikotes. Wawancara, kalian harus persiapkan diri kalian. Yang pertama, kalian harus cari tahu informasi tentang perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut itu bergerak di bidang apa, bisnisnya apa saja, kemudian memproduksi apa, kemudian secara posisi di perusahaan di Indonesia itu kategori perusahaan apa. Ya itu nggak apa-apa, kalian cari tahu seperti itu. Kemudian ketika ingin interview, pastikan kalian menggunakan pakaian sesuai dengan instruksi dari perusahaan tersebut. Contoh, misalnya biasa menggunakan kemeja putih, celana bahan hitam misalnya ya nggak apa-apa juga gitu ya, nggak apa-apa juga, bisa pakai itu. Dengan catatan secara outlooknya, secara penampilannya kalian harus perhatikan. Pertama, pastikan kemeja putih kalian itu tidak kebesaran atau kekecilan. Celana bahannya itu juga sama, tidak kebesaran juga tidak kekecilan, pas gitu ya. Bukan pensil, celana pensil kan ada ya, tapi celana slim fit, tapi itu masih ditolerir lah kalau di ujung celananya itu. Terus kemudian secara pakaian sudah, maka penampilan. Kalau kalian laki-laki ya, kalau kalian laki-laki itu dipastikan harus menggunakan pomade, office look, rapi ya, jangan ada satu helai pun rambut yang berantakan. Kalau perempuan menggunakan blazer, kemudian bisa digerai rapi atau bisa juga di semacam diikat belakangnya. Kalau misalnya di perbankan kalian tanya disanggul. Walaupun kantor kalian itu bukan seperti perbankan gitu ya, paling tidak secara tampilan kalian sudah meyakinkan. Yang perempuan menggunakan make up yang sesuai, jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu miss dan terlalu pucat gitu ya. Kalau laki-laki boleh pakai pelembab, dan jangan lupa kalian harus menggunakan parfum yang wangi, karena kesan pertama itu penting. Banyak orang yang bilang, kesan pertama nggak penting, yang penting pekerjaannya. No. Dalam lamar pekerjaan, tampilan itu penting menurut saya. Selain juga kemampuan bisa kita upgrade setelah kita bekerja. Lalu ketika wawancara, ketika kalian akan wawancara, kalian harus menggunakan tata bahasa yang teratur, tata bahasa yang formal. Jadi ketika masuk ruang wawancara, pastikan jangan duduk sebelum dipersilahkan duduk. Lalu silakan perkenalkan diri. Dan ketika memperkenalkan diri, ingat harus menatap ke yang mewawancarai kita. Jadi jangan nunduk atau jangan tengok kanan kiri gitu ya, jangan. Dan menggunakan bahasa yang formal. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu semua telah memberikan kesempatan saya pada tahap wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Saya lahir di bla 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 bla. Saya tinggal di bla 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 bla. Kemudian jelaskan pengalaman pekerjaan atau riwayat terakhir pendidikan kita. Jangan lupa juga kita memperkenalkan diri kita tadi ya. Jangan lupa juga kita menjelaskan tentang kemampuan kita. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa saya tinggal di sini, kemudian lulusan ini, kerja di sini gitu. Kalau kemampuannya apa? Dan ketika kita menjawab ya, pastikan jawaban kita itu harus sesuai dengan pertanyaan. Jangan berbelit-belit, jangan muter-muter. Dan terakhir, closingnya, ini yang paling penting. Closingnya adalah seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjelaskan data diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanpa mengucapkan salam juga boleh. Seperti itu. Jadi ingat ya, dalam wawancara itu sebenarnya mudah, tergantung kita. Nanti di part kedua
akan saya sampaikan supaya teman-teman bisa tahu, gak penasaran. Untuk yang selanjutnya, kalau sampai tahap wawancara kemarin yang sebelumnya, untuk yang saat ini setelah sudah tadi closing, kalian akan ada psikotes. Jadi kalau besar tuh ada biasanya psikotes. Nah, untuk psikotes sendiri, ingat bahwa kalian harus mempersiapkan diri. Paling tidak kalian beli buku psikotes, belajar, dan ketika akan tes, pastikan kalian harus duduk paling depan. Kenapa saya sarankan duduk paling depan? Agar kalian mudah dalam mendengarkan instruksi dari psikolog yang akan melakukan tes psikologi tersebut. Jadi duduk paling depan biar gampang mendengarkan. Dan disitu kan banyak soal-soalnya ya. Jadi kalau kalian pelajari, ada contoh-contoh tes buat BMN atau apa, itu bisa dipelajari sebenarnya. Sangat bisa untuk dipelajari. Jadi seharusnya sih lebih mudah ya untuk saat ini ya, lebih mudah karena ada banyak buku psikotes di Gramedia itu banyak banget. Kalian bisa pelajari teman-teman. Kemudian ingat ya, psikotes itu bukan menunjukkan seberapa bodoh dan pintarnya kita, tapi untuk mencocokkan apakah kita cocok, untuk mematchkan, mencocokkan kita apakah kita sesuai bekerja di bidang tersebut, di jabatan tersebut. Jadi kalau yang berhubungan dengan keuangan pasti akan memberatkan kepada tes-tes yang berhubungan dengan numerik, angka, hitung-hitungan, serta integritas. Poinnya bobotnya lebih besar. Dan juga ketelitian, itu pasti ada. Beda lagi kalau dengan yang pekerjanya levelnya entry level gitu ya, yang memang berhubungan dengan administrasi sehari-hari. Nah itu biasanya yang diuji adalah ketahanan, seberapa kita kuat mengerjakan satu hal dan secara kontinuitas terus menerus, tapi juga tidak merubah pekerjaan kita itu. Lalu kemudian yang berhubungan dengan kedisiplinan itu juga ada. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja ya, sudah melamar pekerjaan, kemudian sudah diterima dan bekerja, maka yang pertama kali dilihat selain pekerjaan adalah kedisiplinan. Jam masuk, jam keluar, kemudian bagaimana cara kita bekerja itu akan dilihat. Dan yang terakhir dan yang paling penting dalam psikotes, jangan menyontek, karena ini bukan ujian akhir nasional. Jadi kalian tidak perlu menyontek sebenarnya. Yang perlu kalian lakukan adalah sebelumnya sudah belajar dan tidur cukup, percaya akan kemampuan diri kalian masing-masing, berdoa semoga dalam melakukan tes psikotes tadi itu semuanya lancar. Itu. Setelah itu tahap terakhir itu ada yang namanya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu kalau saran saya ketika kita mau tes besoknya, pastikan 8 jam atau 10 jam itu kita berpuasa dulu. Karena nanti tesnya ada tes urin, toraks, dan lain-lain ya. Saya sarankan untuk kalian itu untuk puasa dulu. Nah, kalau sudah puasa biasanya hasilnya bagus. Hasil kita bagus. Gitu ya. Mungkin itu sharing di part keduanya, tidak banyak tapi saya harap bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa berguna. Dan ingat, apapun yang kita lakukan harus dari niat yang baik, dengan kesungguhan yang baik, agar apa yang kita kerjakan itu bisa sesuai dengan harapan kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela dagen.